Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, hari ini ya sedikit lucu ya. Sebenarnya nggak lucu sih. Jadi gitu teman. Em, Hari ini hari Sabtu ya. Hari Jumat kemarin. Nah hari Jumat kemarin tuh Uda Nazar dipanggil oleh teman Uda Nazar itu. Katanya dia baru beli mobil second ya, itu tuh mobil bekas. Nah, baru seminggu, iya sekitaran seminggu lah, baru seminggu dia pakai itu olinya itu waktu dia ngecek tuh udah habis gitu ya, habis tuh kira-kira ya tinggal 1 senti lah kalau kita buka dari dipsticknya itu. Nah, jadi teman udah Nazar tuh berkata dia merasa ditipu katanya ya, ditipu oleh penjualnya itu dan kemudian dia ingin bertanya kepada udah Nazar itu kira-kira kalau kita beli mobil bekas itu apa aja yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, udah Nazar sedikit berbagi ya kepada teman-teman udah Nazar itu kepada teman udah Nazar itu. Memang banyak ya, banyak kita harus perhatikan ketika kita membeli mobil bekas itu. Cuma udah Nazar hari ini mungkin nggak bakalan sharing ya apa aja yang harus dicek. Karena apa? Karena selain sudah banyak yang bikin videonya, yang kedua nanti apa saja yang udah Nazar infokan apa yang harus dicek itu menjadi bumerang sendiri bagi pembeli. Kenapa? Karena kita harus mengantisipasi penjual-penjual yang sedikit nakal. Nah, kalau sedikit nakal ini misalnya kita harus begini, kita cek bagian ini, kalau dia begini dia nggak usah, atau kalau dia begini nanti dibeli. Nah, nanti kalau yang posisinya sebagai penjual, nah itu bagian itu diakal-akalinnya gitu. Nah, jadi hari ini apa yang udah Nazar akan sharing? Nah, udah Nazar akan sharing itu beberapa mitos ya, mitos ataupun ya bukan mitos sih, beberapa pernyataan ketika kita akan membeli mobil bekas itu apakah berlaku atau tidak. Ini murni menurut udah Nazar sendiri. Kalau ada pendapat lain ya nggak usah komen yang aneh-aneh ya, tambahin aja biar kita sama-sama paham, dapat ilmu ya. Yang pertama itu adalah ada yang mengatakan ketika kita membeli itu lihat dulu kilometernya katanya kan. Kalau kilometernya masih rendah ataupun kilometernya itu sesuai dengan tahunnya itu nggak apa-apa, itu dibeli aja katanya. Nah, kalau udah Nazar sedikit menyarankan jangan berpatokan dari kilometer. Kenapa? Ya tadi karena ada yang penjual yang ting ting, nah, dia nakal gitu. Kilometer itu bisa diganti, bukan diganti ya, ada kalau yang elektrikal itu bisa di reset. Kemudian kalau ada yang manual, mana tuh kayak mobil Kijang ini manual itu bisa diganti, dijadikan 00 lagi atau dijadikan 100.000 atau 300.000 itu bisa diganti. Nah, kalau kilometernya itu kita beracuan pada kilometer, kalau udah Nazar mengatakan jangan beracuan ke kilometer itu. Boleh kilometernya itu tinggi, tetapi kalau mobilnya terawat itu beli aja. Nah, dari mana kita tahu terawat? Ini yang susah udah Nazar jelasinnya. Kalau udah Nazar jelasin nanti bisa yang nakal tadi itu bisa diantisipasinya. Mungkin teman-teman cari sendirilah dari pakar-pakar untuk mencari mobil bekas. Nah, yang udah Nazar sharing ini ya tentang kilometer tadi. Kemudian ada lagi nih yang mengatakan jangan beli mobil bekas taksi katanya. Nah, ini ada benarnya ada salahnya gitu ya. Salahnya kenapa? Beberapa perusahaan taksi, anggaplah teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa ya, ada ini, ada itu, ada ya macam-macam lah ya, ada Bluebird yang paling terkenal itu di mana-mana kan Bluebird segala macam ya. Nah, ada beberapa perusahaan taksi itu dia memang profesional dalam perawatan mobil. Contohnya begini, mereka memakai standar sekian tahun mobil ini harus dijual atau nggak layak dipakai lagi. Nah, ketika dia menjualnya itu kan umurnya baru 5 tahun nih. Nah, kemudian untuk perawatannya sendiri, kalau perusahaan-perusahaan taksi yang profesional itu sudah pasti ya teman-teman ya,
itu dia melakukan perawatan yang sangat-sangat teliti dan sangat profesional juga. Misalnya melakukan perawatan rutin, melakukan penggantian dengan spare part-spare part yang memang dibutuhkan, kemudian driver ataupun sopirnya pun itu pasti dicari yang profesional. Jadi bukan yang driver yang ugal-ugalan, bukan driver yang sembarangan pakai mobil, ganti gigi sembarangan, segala macamnya. Itu pasti mereka mencari yang memang profesional. Nah, jadi kalau kita beracuan jangan membeli mobil bekas taksi itu nggak bisa juga. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan profesional seperti tadi, mereka pasti unitnya itu bagus-bagus, unitnya itu nyaman, karena mereka memang melakukan perawatan itu secara berkala, karena itu tuntutan perusahaan untuk melakukan meningkatkan kesehatan unit dan kenyamanan dari sorry, di skip dulu sedikit tadi ada mic-nya mati. Sampai mana tadi? Nah, sampai dari perusahaan ya. Nah, jadi kalau menurut Uda Nazar, kalau teman-teman tahu bahwa perusahaan taksi itu adalah perusahaan taksi yang profesional, nggak masalah itu dibeli aja. Dengan catatan tetap harus dicek ya, jangan nanti perusahaannya ini bagus belum dicek udah langsung beli aja, jangan juga kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk mengantisipasi yang berikutnya itu teman-teman harus membawa orang yang ahli ya, minimal dia mengerti lah dalam pengecekan mobil, baik itu mesinnya, transmisinya, perpindahan giginya, kemudian karoserinya, kaki-kakinya, itu minimal teman-teman harus bawa orang yang ngerti, karena nanti takutnya kejadian seperti teman Uda Nazar tadi, baru seminggu dia beli, kemudian tiba-tiba olinya habis, entah kemana olinya gitu kan. Nah, kalau teman-teman bawa yang ahli itu kan nanti bisa dicek nih dari mesinnya itu bunyinya seperti apa, kemudian asapnya itu seperti apa, kemudian transmisinya apakah perpindahannya lancar dan segala macamnya, itu teman-teman pasti aman untuk membeli mobil bekas. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya seseorang yang kenal itu ya sebenarnya nggak usah terlalu kenal atau apa sih, nggak masalah, yang penting teman-teman percaya aja gitu ya. Misalnya udah nazar dibawa gitu diundang gitu ke Jawa gitu kan, sekali-sekali gitu kan. Jadi itu teman-teman ya, udah nazar sedikit aja ya, mungkin kurang menarik ya topiknya, cuma ya udah nazar sedikit membahas aja sih ya, biar teman-teman tuh nanti ada sedikit pandangan ya ketika akan membeli mobil bekas ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.